hukum karena mereka ditersangkakan dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang dipegang oleh mereka. Selain sebagai warga negara berhak kita mendapatkan informasi, ya kan, bahkan salinan dari dokumen publik, karena itu adalah dokumen publik, ijazah dan yang lain-lain itu yang dari UGM. Apalagi sudah dimulai oleh UGM dengan menyerahkan pada kami daftar 505. Daftarnya ini yang ditunjukkan tadi. Ada 505 dokumen yang sudah 504 daftar. Iya, daftar, dan dari 500 itu 98% atau 99% dihitamkan. Aneh kan? Ada apa gitu loh? Seharusnya terbuka lah pada kami. Memang wajar ya, yang kami ajukan ini bukan hanya untuk kepentingan klien kami, tapi juga kepentingan publik, dalam hal ini masyarakat Indonesia, supaya tahu persis apa yang terjadi. Karena yang kita masalahkan ini adalah dokumen publik milik salah satu Presiden Republik Indonesia. Itu masalahnya, bukan camat atau bukan lurah, ini Presiden Republik Indonesia. Dan sebenarnya kami yakin bahwa kami diuntungkan dengan adanya 79 dokumen tadi. 709 dokumen tadi. Kenapa kami katakan diuntungkan? Karena kami akan teliti dokumen-dokumen itu secara perinci, ya kan? Kami juga yakin bahwa pasti banyak akan ada sesuatu yang apa artinya, ya akan kelihatan sesuatu yang dikondisikan dan sebagainya. Ya, oke. Saya ajukan sedikit. Terima kasih. Saya tambahkan ya. Tadi Dr. Tifa sudah katakan bahwa kita sedang mengajukan permohonan sengketa di Komisi Informasi. Yang mana Komisi Informasi wilayah DKI Jakarta. Karena yang kami masalah. Suaranya keras. Kenapa? Keras, suaranya keras. Iya. Ya, gitu. Ya. Masalahnya konfirmasi informasi kenapa kita wilayah DKI Jakarta. Karena yang kami masalahkan adalah permohonan ke PPID Polda Metro Jaya. Tapi kalau kita ajukan ke pusat, berarti yang kita masalahkan adalah Mabes Polri. Tapi karena perkara kita ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, maka kami ajukan ke Komisi Informasi wilayah DKI Jakarta. Alasan kami ialah kami sangat sederhana sebenarnya. Yang kami minta itu dua hal. Silakan. Jalan aja guys, jalan. Ya. Yang kami minta adalah sederhana. Sebenarnya kami minta salah satu permintaan kami adalah salinan ijazah Jokowi yang pada saat itu disampaikan di dalam gelar perkara. Karena pada waktu itu kan hanya ditunjukkan sebentar dan tidak boleh nyentuh, tidak boleh melihat dengan teliti dan sebagainya. Makanya kami ajukan agar disampaikan salinannya pada kami. Ini permohonan kami. Salinan itu artinya kopinya ya, bukan aslinya. Nah, jawaban PPID Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ini sedang digunakan. Saya juga heran juga, kita minta kopinya kok sedang digunakan gitu loh, ya kan? Kami nggak minta aslinya. Kenapa dasar kami meminta? Karena memang itu sudah terbuka. Apa di KPU pusat, di KPU daerah, dan baik itu yang dimohonkan oleh Bon Jovi atau Dr. Bonatua, itu sudah disampaikan. Nah, kami juga perlu cross check apakah yang ada di Polda Metro Jaya itu sama dengan yang di KPU pusat maupun KPU daerah. Nah, kita berhak, tapi yang kami minta diantaranya selain itu, ya kan, yaitu 709 daftarnya aja dari barang bukti yang dikatakan ada. Memang dikatakan ada karena di dalam jawaban PPID sendiri menyatakan memang ada
709 dokumen. Ini baru dokumen loh ya. Yang mana sebenarnya bukti-bukti yang dipunyai oleh mereka itu ada 17 apa itu 17 barang bukti. 17 barang bukti. Di antaranya salah satunya yaitu bukti surat yang sendiri yang berjumlah 709. Bayangkan dokumen 130 saksi, kemudian 709 dokumen, kemudian ahlinya berapa 25 dan sebagainya ya. Itu yang kami mintakan itu daftarnya. Dan kalau aneh kalau daftar merupakan yang dirahasiakan. Dan dasar klien kami ini mengajukan baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo itu adalah hak hukum mereka. Mereka punya hak hukum karena mereka ditersangkakan dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang dipegang oleh mereka. Selain sebagai warga negara berhak kita mendapatkan informasi, ya kan, bahkan salinan dari dokumen publik, karena itu adalah dokumen publik, ijazah dan yang lain-lain itu yang dari UGM. Apalagi sudah dimulai oleh UGM dengan menyerahkan pada kami daftar 505. Daftarnya ini yang ditunjukkan tadi. Ada 505 dokumen yang sudah 504. Daftar. Iya, daftar, dan dari 500 itu 98% atau 99% dihitamkan. Aneh kan? Ada apa gitu loh? Ada apa? Seharusnya terbuka lah pada kami. Sekali. Memang wajar ya, yang kami ajukan ini bukan hanya untuk kepentingan klien kami, tapi juga kepentingan publik, dalam hal ini masyarakat Indonesia, supaya tahu persis apa yang terjadi. Karena yang kita masalahkan ini adalah dokumen publik milik salah satu presiden Republik Indonesia. Itu masalahnya, bukan camat atau bukan lurah. Ini presiden Republik Indonesia. Dan sebenarnya kami yakin bahwa kami diuntungkan dengan adanya 79 dokumen tadi. 709 dokumen tadi. Kenapa kami katakan diuntungkan? Karena kami akan teliti dokumen-dokumen itu secara perinci, ya kan? Kami juga yakin bahwa pasti banyak akan ada sesuatu yang apa artinya ya akan kelihatan sesuatu yang dikondisikan dan sebagainya. Itu. Jadi kami berterima kasih dengan adanya sebanyak itu dokumen. Logika berpikir hanya membuktikan satu ijazah dengan 709 dokumen lainnya. Coba bayangkan, luar biasa nggak? Untuk bukti hanya satu ijazah. Oleh sebab itu kami sangat punya kepentingan dalam hal ini untuk mengajukan permohonan itu. Ya. Kemudian gimana, Pak? Kesiapannya bagaimana untuk kami sudah siap karena memang mekanisme apa yang ditentukan, mekanisme dalam undang-undang dalam pengajuan permohonan sengketa di Komisi Informasi itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang KIP, ya kan? Ya, yang kami pakai. Yang mana dalam pasal-pasal itu jelas, salah satu kita masukkan dalam apa namanya ini posita kita, pasal-pasal mana yang kami buat dasar dalam mengajukan permohonan ini, yaitu salah satunya yaitu bahwa pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi, saya ulangi, menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Itu dalam undang-undang. Sebaliknya jika kepentingan dibukanya itu lebih besar untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, kepolisian harus kooperatif untuk membuka ini. Ya, ini salah satu. Kemudian yang pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik memberikan informasi secara cepat, sederhana, dan tidak diskriminatif. Itu jelas, ya kan? Kemudian poin 3
bahwa pasal 35 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberi hak kepada pemohon untuk mengajukan keberatan apabila prosedur pemberian informasi publik menghambat akses terhadap informasi. Yang poin 4, bahwa berdasarkan pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, setiap pelayanan publik wajib dilakukan secara sederhana, cepat, mudah, dan tidak membebani masyarakat. Yang poin 5 saya bacakan aja supaya lebih komprehensif, bahwa dengan demikian tindakan PPID kepolisian daerah Metro Jaya yang tidak memberikan permintaan informasi pemohon tidak mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik serta bertentangan dengan good governance dan prinsip pelayanan publik yang adil. Poin 6, bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi ini dalam kapasitas sebagai warga negara yang telah ditersangkakan berdasarkan bukti yang terdapat dalam daftar 709 barang bukti yang telah disita dan dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Sehingga permohonan ini diajukan dengan itikat baik untuk tujuan mendapatkan hak pemohon atas salinan daftar 709 barang bukti yang dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Ini semuanya ini untuk keterbukaan publik. Bahwa publik berhak karena dokumen yang dimasalahkan adalah dokumen publik. Sesuai pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap dokumen publik warga negara itu berhak mendapatkan, mengkomunikasikan, bahkan menyebarkan pun kita berhak. Itu sesuai dengan ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang terakhir saya akan bacakan tuntutan kami, ya kan, jelas, yaitu menyatakan selain menerima dan memberi permohonan ini secara formil dan material, ya kan, menerima dan memeriksa permohonan ini secara formil dan material, nomor 1. Poin 2, menyatakan bahwa tindakan PPID dan atasan PPID kepolisian daerah Metro Jaya yang tidak memberikan informasi publik kepada pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan prinsip pelayanan publik. Yang ketiga, memerintahkan kepolisian daerah Metro Jaya untuk memberikan informasi publik yang dimohon beserta salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Yang keempat, ya kan, memerintahkan kepolisian daerah Metro Jaya memberikan informasi publik yang dimohon berupa salinan daftar tujuan termasuk di antaranya 505 barang bukti yang disita dari Universitas Gadjah Mada yang dikuasai oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tujuannya apa? Bahwa permohonan ini diajukan dengan itikat baik, ya kan? Dan untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak publik untuk tahu, yang dalam bahasa Inggris disebut public right to know, ya kan? Nah, sebagai mana dijamin pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 PUU 14 2016. Demikian permohonan ini disampaikan untuk mendapatkan pemeriksaan dan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami pemohon 1 KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, pemohon 2 Tifauzia Tiasuma. Itu isinya ya. Kami sampaikan karena memang sudah kami sampaikan ya nantinya. Kemudian yang kedua tadi sedikit saya tambahkan masalah sprindik. Jadi begini, kami juga agak heran ya. Ini sudah status tersangka dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kok tiba-tiba ada sprindik baru yang merubah pasal dan beberapa pasal dihilangkan. Contohnya pasal 28 ayat 2, kemudian 27A, ya kan? Yang mana sebenarnya pasal 160 itu dari awal itu memang tidak ada untuk Dr. Tifa maupun Roy Suryo. 28 ayat 2 juga tidak ada. Menariknya, pasal yang tidak ada ini adalah pasal-pasal yang dilaporkan oleh 3 orang pendompleng itu. 3 orang itu yang disebutkan tadi itu. Andi Kurniawan, Lek Cumanan, satunya lagi itu, iya, Maret, iya, itu, itulah itu, yang mana mereka pasal yang sudah dirubah, yang tidak ada lagi, tapi di dalam status tersangka
Dokter Tifa ada laporan itu. Berarti kesimpulannya apa? Mereka harus bertanggung jawab ini. Tunggu tanggal mainnya. Itu. Terima kasih. Ya. Ya.